Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu hada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini, pada hari ke-24 ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan siam Ramadan beserta melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya puasa yang sudah kita laksanakan yaitu 23 hari dan ini memasuki hari ke-24. Sering disampaikan bahwa orang yang mau ditinggal oleh Ramadan tentunya akan merasa sedih. Jenengan sedih napa mboten? Sedih itu mungkin penyebabnya banyak. Mungkin karena kalau sudah ditinggal Ramadan enggak bisa buka bersama. Mungkin sedihnya wis kurang berapa 6 hari tiba dereng tuku baju baru. Tapi tentunya dengan diberikan rahmat, diberikan nikmat oleh Allah bulan Ramadan, tentunya kita akan sedih ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, yaitu kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah, bulan di mana ketika melaksanakan amaliyah itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga itu mungkin yang menjadi modal kita kenapa kita sayang dengan bulan Ramadan, sedih ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sekali lagi jangan sebab yang disampaikan tadi ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya mau menyampaikan tentang materi korelasi doa setelah tarawih dan Idul Fitri. Korelasi doa setelah sholat tarawih dengan Idul Fitri. Karena kurang 6 hari kita, insya Allah kurang 6 hari, mungkin 5 hari akan kedatangan bulan Syawal, di mana di sana ada Idul Fitri. Memanjatkan doa setelah sholat tarawih itu merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu setelah sholat tarawih, di mana
hati masih khusyuk terhubung dengan Allah, itu merupakan momen yang sangat tepat untuk kita memanjatkan doa kepada Allah. Contoh doa setelah sholat tarawih, misalnya memohon agar ibadah puasa diterima, yang itu dibaca kita setiap hari, juga memohon ampunan kepada Allah, dan juga semoga ibadah kita itu menjadi ibadah yang sempurna dan sebagainya. Doa setelah sholat tarawih itu salah satunya termaktub di dalam kitab-kitab doa ulama Nusantara, salah satunya yaitu Majmu'ah Makru'at Yaumiyah wa Usbu'iyah, karya pengasuh pesantren Langitan Tuban yaitu Kiai Haji Muhammad bin Abdul Faqih, yang kita kenal dengan doa kamil, karena kalimah itu termaktub di doa setelah sholat tarawih. Doa di dalam kitab itu merupakan hasil ijazah dari Kiai Abdul Hadi Langitan, Kiai Maksum Lasem, kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadhoni. Lalu Kiai Haji Abdullah Faqih memberikan restu atau ijazah kepada siapa saja yang mengamalkan, yaitu yang sering kita baca. Lo mboten hafal lho. Sebagian dari doa sesudah sholat tarawih yaitu Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikanlah kami yang sempurna imannya, wa li faraidika mu'addin, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, wa 'alas sholati muhafidin, wa 'alas sholati hafidin, yang bisa menjaga sholat, walis sholati hafidin, yang bisa menjaga sholat, walis zakati fa'ilin, yang bisa mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Terus di akhir setelah wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, itu biasanya ditambah Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatis syahri syarifah al-mubarakah minas su'ada'i al-maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, dan janganlah engkau jadikan kami golongan orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Itu doa-doa yang biasa dibaca setelah sholat tarawih. Sepuluh hal penting tentang doa setelah sholat tarawih untuk kemuliaan Idul Fitri. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga kekhusyuan hati. Itu merupakan kunci utama agar doa kita diterima oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan inna 'alal khashiin.
Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang yang bagaimana? Yaitu alladzi la yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka itu akan kembali kepadanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan sebaiknya berdoa dilakukan dengan rendah hati dan khusyuk. Makna khusyuk dalam berdoa yaitu sikap hati yang tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa khusyuk adalah sikap pasrah, kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah. Khusyuk ini perlu kita usahakan, perlu kita tingkatkan, karena nanti ketika kita doa bisa dengan khusyuk, maka doa itu akan bisa memperkuat keteguhan iman. Keyakinan bahwa setiap doa yang diucapkan dengan hati yang khusyuk pasti didengar oleh Allah, memberikan keyakinan diri dan optimisme dalam menghadapi ujian kehidupan. 10 hal yang penting yang kedua yaitu memahami makna doa yang dipanjatkan. Ketika kita berdoa, itu diusahakan kalau bisa memahami arti dari doa yang kita panjatkan. Dengan memahami makna dari doa yang kita panjatkan, maka akan lebih tulus doa kita dan penuh penghayatan. Sehingga doa itu insya Allah akan lebih mudah terkabul dibandingkan kalau kita doa hanya sekedar membaca doa, tidak ada usaha untuk memahami makna dari doa yang kita baca. Yang ketiga yaitu mengawali doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah merupakan adab yang baik dalam berdoa. Kita dapat memuji Allah dengan Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Seperti Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Rasulullah bersabda bahwa doa yang paling didengarkan adalah doa yang diawali dengan memuji Allah dan kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat kepada Nabi Muhammad merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau. Sehingga ketika kita berdoa, itu dianjurkan untuk selalu mengawali dengan solawat kepada Nabi. Karena Rasulullah bisa sebagai wasilah doa kita, karena kita sebagai hamba manusia tentunya banyak kesalahan dan dosa, sehingga dengan wasilah, dengan doa kita awali dengan sholawat, insya Allah doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, baginda Nabi mendengar ada seseorang yang sedang berdoa tapi tidak dibuka dengan memuja Allah Ta'ala dan tanpa membaca sholawat. Nabi bersabda, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu faqala lahu. Kemudian baginda Nabi mengundang orang itu, lalu ia atau orang lainnya dinasihati, jika di antara kalian berdoa maka harus diberi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat, lalu berdoalah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sholawat itu banyak macamnya, tentunya jenengan sudah banyak yang tahu. Sholawat apapun kalau dibuat untuk puji-pujian, untuk berdoa, itu sangat bagus sekali. Ada sholawat naria, sholawat mujihad, yang biasanya kami ketika
berdoa itu kami awali dengan sholawat tunjihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, dan seterusnya. Ada juga sholawat yang sangat bagus, yaitu sholawat busro, yang arti dari busro itu yaitu pembawa kabar gembira. Itu juga bagus untuk kita buat puji-pujian atau kita buat bacaan-bacaan kita, mungkin di dalam doa maupun di luar doa, yang lafadznya mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar, dan mungkin kalau dilakukan lebih bisa menarik untuk dilantunkan atau dibaca. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama, okay, di akhir acara ini nanti kita bersama-sama membaca doa, membaca sholawat busro, yang lagunya mungkin nanti ditirukan, okay. Lagunya apa? Sholawat busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Niku sholawat busro. Monggo nanti kita sering membaca sholawat apapun, sekali lagi sholawat apapun, karena sholawat itu ibadah yang pasti diterima itu yaitu membaca sholawat, entah itu diniati dengan kesombongan, diniati dengan ikhlas, khusus sholawat ini pasti diterima oleh Allah, didengar oleh Allah, karena sholawat ini juga perintah Allah. Perintah walaupun bukan wajib, tapi perintah sholawat ini juga dilakukan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusolli, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Allah, maka kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian kepadanya. Solawat yang bagus yaitu sholli dan wasallim itu jangan sampai dipisah. Artinya jangan sampai tidak ada wasallimnya. Ketika bersolawat itu ada sholli dan wasallimnya, karena Allah sendiri innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang pendek sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Niku kami dapat ijazah dari Ustadz Hamid Manan untuk membaca sholawat yang pendek tapi lengkap sholli dan wasallimnya ada. Dan alhamdulillah
Setiap setelah sholat subuh, kami alhamdulillah, ini cerita nikmat dari Allah, kami bisa membaca itu 200 kali. Apalagi yang imami Pak Faiz, kula saged maca suwembarang. Nggih. Sampai napa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Astagfirullahaladzim, itu urutan yang biasa dibaca di dalam wiridan sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, terus sholawat 200 kali. Dengan harapan setiap habis sholat membaca sholawat 200 kali, itu bisa kita sehari semalam bisa membaca sholawat 1000 kali. Niku kula saged nawa malih sakniki Pak Faiz membaca tahlilnya 100 kali, jadi rotok bebas kula. Nggih. Kalau bisa ditambahi Pak Faiz monggo. Biar orang-orang terbiasa duduk agak lama untuk zikir-zikir. Niku sholawat ketika berdoa dianjurkan diawali dengan sholawat dan nanti juga diakhiri dengan sholawat. Yang kelima, 10 poin yang diperhatikan di dalam doa setelah sholat tarawih, yaitu memohon ampunan atas segala dosa, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Kemudian yang keenam, memohon agar ibadah puasa diterima. Setelah sebulan penuh berpuasa, tentunya kita berharap ibadah puasa kita diterima oleh Allah, baik ibadah yang sunnah maupun juga terutama ibadah yang wajib, dengan harapan ketika kita selalu memohon kepada Allah, semoga ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, maka sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, itu bisa diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, karena kita selalu memohon kepada Allah supaya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, memohon keberkahan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan momen yang penuh berkah. Maka kita perlu memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Kita selalu memperbanyak ibadah-ibadah di dalamnya, sehingga nanti ketika memasuki Idul Fitri, kita benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang fitrah. Kemudian yang kedelapan, mendoakan kebaikan untuk keluarga dan umat muslim. Doa yang dipanjatkan untuk orang lain juga merupakan amalan yang mulia. Doakanlah kebaikan untuk keluarga, kerabat, dan seluruh umat muslim di dunia dengan selalu mendoakan Allahumma fir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kesembilan yaitu mengakhiri doa dengan pujian dan sholawat. Yang tadi di awal dianjurkan ketika mengawali doa itu diawali dengan pujian-pujian, membaca Asmaul Husna, mungkin sebagian Asmaul Husna, dan diawali dengan sholawat. Ketika di akhir doa itu juga dianjurkan untuk dengan puji-pujian dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-10, konsisten dalam berdoa. Jangan hanya berdoa di bulan Ramadan saja, tetapi biasakanlah untuk berdoa setiap hari. Doa kepada diri sendiri itu juga perlu sekali, terutama ketika di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, itu disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Ditambahi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati,
Sabbit qulubana ala dinika. Tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Ini penting sekali. Karena kita hidup itu tidak tahu akhir kehidupan kita itu bagaimana. Kemarin hari Sabtu, okay, ngobrol dengan teman-teman guru. Teman-teman ini cerita bahwa ada temannya dulu, teman di pondok 6 tahun. Okay. Ternyata hari ini, okay, agak lama, dia menyampaikan bahwa anak laki-laki itu berubah menjadi perempuan. Di agama kita sudah disampaikan bahwa orang yang menyalahi kodrat itu termasuk dosa besar. Okay. Orang laki-laki, anak laki-laki itu merubah dirinya menjadi perempuan. Laki-laki ini di pondok, ngapunten, tidak saya sebut pondoknya, dan berinisial anaknya itu namanya inisialnya itu A. Okay. Terserah jenengan A niku napa pun. Niku kula didudui foto nih, saestu niku. Makanya kita selalu memohon kepada Allah semoga kita ditetapkan pada agamanya Allah supaya kita nanti selalu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu anak yang berinisial A itu berubah menjadi anak perempuan yang sangat cantik sekali. Saking cantiknya sampai wonten unik, cantik sekali. Maka ngapunten monggo ketika di akhir tasyahud akhir, okay, itu kita tambahi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Monggo bersama-sama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Niku jenengan baca, apalagi jenengan makmum bebas temeriku. Kalau menjadi imam itu kadang-kadang niku melihat situasi keadaan. Kalau itu memang misalnya kalau ada keperluan atau mungkin sholat itu setelah ada acara dan acaranya itu panjang sampai sholat itu mundur, maka ketika bacaan-bacaan di dalam sholat itu agak dipanjangkan, itu akan riskan kepada jamaah. Tapi kalau sholat subuh, saya kira nggak ada masalah. Saya kira membaca surat panjang, kemudian doa-doa sunnah itu dibaca di monggo. Sekali lagi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu tujuannya supaya Allah selalu menjaga kita, supaya kita selalu berjalan di real agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita doa setelah tarawih itu juga bisa menjadi momen introspeksi diri kita. Ya, kita dapat merenungkan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita nanti dapat menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih dan suci. Bapak Ibu yang kami hormati, membiasakan berdoa setelah sholat tarawih juga dapat membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan berdoa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami pentingnya doa setelah sholat tarawih, diharapkan umat muslim dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan meraih kemuliaan Idul Fitri nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah, terutama ibadah bulan suci Ramadan sampai akhir bulan, dan juga kita nanti ketika memasuki Idul Fitri benar-benar kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang fitrah, yang suci, bersih dari dosa-dosa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Idul Fitri, membahas Idul Fitri nggih. Cek wonten rasa senenge. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh berpuasa dengan memperbanyak doa di bulan Ramadan. Termasuk juga doa setelah sholat tarawih. Biasanya ketika memasuki bulan suci bulan Idul Fitri, bulan Syawal, Idul Fitri itu yang banyak kita temui ucapan-ucapan itu sebenarnya baik, tapi kadang-kadang itu ada kekeliruan di dalam pengucapan yang biasanya minal aidin wal faizin. Okay. Jangan sampai keliru. Minal aidin, aid itu artinya kembali. Aid, okay, kembali, artinya kembali ke kebaikan. Karena kita sudah puasa sebulan penuh, maka memohon kepada Allah, aid, semoga kita dikembalikan kepada kebaikan setelah meninggalkan bulan suci Ramadan nantinya. Terus aid wal faizin, faiz niku kemenangan. Okay. Kata si Pak Faiz selalu menang. Okay. Faizin itu orang-orang yang menang. Jangan sampai keliru. Minal aidin pakai dal, bukan pakai dal. Minal aidin berarti izin. Okay. Wal faidin pakai dal. Oleh ini artinya minal aidin wal faidin, semoga kami diizinkan untuk, karena aidun niku artinya jantung, berarti semoga kita diizinkan untuk sakit jantungan, malin gitu ya. Sehingga perlu kita pahami minal aidin wal faizin, semoga kita dikembalikan ke jalan kebaikan dan selalu diberikan kemenangan. Terus jawabnya pun minal aidin wal faizin ya sama-sama pun ngoten. Nggih, niku keliru. Semoga kita dikembalikan ke jalan yang benar, kemudian kebaikan. Semoga kita selalu dikembalikan ke jalan kebaikan dan selalu diberikan kemenangan. Jawabannya, amin. Tapi kalau bisa disambung minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang jawab sama-sama biar tidak keliru. Nek jenengan minal aidin wal faizin sama-sama. Niku lucu malih nggih. Semoga selalu dikembalikan ke jalan kebaikan dan selalu diberikan kemenangan sama-sama. Malih ini lucu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kalau untuk masalah Idul Fitri. Nanti di kesempatan yang lain insya Allah masih wonten jadwal mungkin kula. Okay. Sehingga kita bahas untuk masalah Idul Fitri dan persiapannya. Napa persiapan Idul Fitri? Ini apa jajan tenggriane. Oke. Biasanya kan banyak tamu nggih. Insya Allah napa tirose pantun itu kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih ada umur yang panjang, semoga kita bisa bertemu lagi. Okay. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang tersisa ini dengan maksimal, sehingga ibadah yang kita laksanakan menjadi ibadah yang berkualitas, sehingga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, sehingga kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan sesuai dengan tujuannya, la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Sallallahu Rabbuna Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Salam